Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Batam TV dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali kita bertemu kembali dalam program Dialog Khusus Batam Televisi bersama saya Herman Syari. Dan kali ini spesial, saya dari Kota Tanjung Pinang, tepatnya di Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang ada di Pulau Dompa. Dan saat ini, Dialog Khusus kali ini kita akan mengangkat satu tema penting terkait peran Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi sebagai mitra KPK dalam hal pencegahan korupsi kepada para pelaku usaha, khususnya di sektor konstruksi. Nah, pemirsa, untuk itu saat ini telah hadir bersama saya di sini ketiga narasumber terpercaya kita kali ini. Yang pertama ada Bapak Aswandi yang merupakan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Aswandi, ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Mungkin sapa dulu Pak, bisa di rumah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini mewakili anggota KAD Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Terima kasih Pak Aswandi. Dan sambil Pak Aswandi ada yang cantik sendiri misal. Dan itu ada Ibu Roro yang merupakan Kepala Satuan Tugas Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha Pencegahan dan Monitoring KPK. Bu Roro, kita sapa dulu, ya. Bisa di rumah silakan. Baik, selamat sore, ya. Bapak Ibu pemirsa Batam TV. Senang sekali rasanya hadir di sini di Tanjung Pinang ya. Kami dari KPK RI Jakarta bisa hadir di Tanjung Pinang di kantor Gubernur Kepulauan Riau ini bersama-sama bisa berdialog. Terima kasih juga untuk waktunya kali ini Bu Roro. Dan di samping Bu Roro ada Bapak Junaidi yang merupakan Komite Advokasi Daerah Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa. Pak Junaidi, kita sapa sedikit Pak, bisa dulu silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Batam TV di mana saja berada. Saya perkenalkan, nama saya Junaidi, Koordinator Pengadaan Barang dan Jasa dari Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Provinsi Kepulauan Riau. Jadi bisa dibilang Pak Aswandi merupakan perwakilan dari pemerintah, Bu Roro dari KPK, dan juga Pak Junaidi dari KAD sendiri Pak ya. Nah, sesuai tema kita, peran Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi sebagai mitra KPK dalam hal pencegahan korupsi kepada para pelaku usaha, khususnya di sektor konstruksi. Nah, mungkin kita bahas dulu mengenai KAD sendiri atau Komite Advokasi Daerah. Mungkin sejarah Komite Advokasi Daerah ini di Provinsi Kepri sendiri, ini sejarah seperti apa? Mungkin ke Pak Junaidi dulu Pak. Komite Advokasi Daerah ini terjadi kira-kira 6 tahun yang lalu. Itu antara kesepakatan MOU antara KPK RI dengan Kadin Pusat. Ya. Nah, jadi Kadin Pusat, akhirnya Kadin Daerah, dibentuklah KAD Komite Advokasi Daerah yang tugasnya untuk adalah membuat forum antara pengusaha dengan regulasi supaya jangan ada permasalahan ditimbulkan, ada masalah korupsi atau sebelum terjadinya korupsi kita harus ada pencegahan, menyampaikan kepada para pengusaha supaya berusaha dengan sebaik mungkin dan ikutilah regulasi yang ada supaya pembangunan dan investasi di khususnya Provinsi Kepri ini bisa maju dan berkembang. Itu artinya KAD ini hadir supaya para pelaku usaha mengikuti regulasi yang berlaku sekarang gitu Pak ya. Nah, kalau untuk sejarah di sini Pak, di Provinsi Kepri ini hadirnya kapan? Mungkin sudah setahun ada atau berapa tahun gitu di Kepri sendiri? Di Kepri sendiri pertama itu di tahun 2009
2019 kemarin sampai 2018 sampai 2022 habis periode pertama dan sekarang masuk periode kedua. Periode kedua ini berarti kita udah masuk ke 6 tahun berdirinya KAD di Provinsi Kepri. Dan untuk saat ini peran KAD di Provinsi Kepri sudah mulai nampak sejak awal berdirinya. Nah, cuman sekarang ini agak sedikit stuck karena waktu itu ada COVID, jadi kita kurang melaksanakan kegiatan. Nah, dengan Satgas yang baru ini, Bu Roro dipimpin oleh Bu Roro, nah kita mulai lagi nih disemangati untuk bangkit kembali untuk membuat forum pengaduan kalau ada permasalahan daripada pengusaha dengan masalah regulator. Kita akan adakan forumnya supaya menemui jalan keluarnya atau solusi yang terbaik. Begitu. Nah, kalau untuk program hari ini kan ada kerjasama pemerintah, KAD sendiri dan juga KPK. Itu apa yang agenda hari ini di Tanjung Pinang sendiri? Mungkin dari Bu Roro apa aja? Baik, terima kasih. Ya. Ya, jadi memang kami selama seminggu ini hadir ya di Kepulauan Riau setelah sebelumnya berkegiatan di Kota Batam, kemudian kami berkegiatan di Tanjung Pinang. Nah, salah satu rangkaian kegiatan adalah pertemuan Komite Advokasi Daerah. Ya. Jadi dari sejak Komite Advokasi Daerah SK Gubernur di tahun 2022 ini kami ingin mendudukan anggota-anggota Komite Advokasi Daerah dalam satu ruangan begitu ya, saling bertemu, regulator dengan pelaku usaha yang harapannya lengkap begitu semua. Untuk kemudian kami coba sampaikan hal-hal yang terkait dengan apa fungsi dan peran dari Komite Advokasi Daerah di Kepulauan Riau. Peran regulator seperti apa, peran pelaku usaha seperti apa, kemudian isu-isu yang dibahas itu seperti apa, yang tentunya isu-isu yang hanya ada hubungannya dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Gitu. Jadi memang kita membatasi isu yang dibahas dalam Komite Advokasi Daerah adalah isu-isu yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, isu-isu yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi kalau ada hubungannya dengan pelaku usaha, ini kan bisa bicara mengenai praktik-praktik suap, suap menyuap, pemerasan, gratifikasi. Nah, harapan kami dalam rangka untuk mencegah agar tidak ada praktik suap, agar tidak ada pemerasan dan tidak ada gratifikasi lah forum ini dibentuk sehingga kendala-kendala berusaha yang ada hubungannya dengan kegiatan berusaha begitu ya, untuk mencegah itu dapat terselesaikan lah, seperti itu. Ya, kalau dari Pak Aswandi, ini mungkin Pak Aswandi sebagai kalau bisa bilang regulator. Perwakilan dari pemerintah provinsi. Dengan adanya forum ini Pak, seperti apa pandangannya Pak? Baik, terima kasih. Tadi Bu Roro dan Pak Junedi dijelaskan bahwa kami masuk ke periode kedua Pak. Itu SK Gubernur nomor 1226 tahun 2022. Nah, memang selama ini kami mungkin rapat besar baru kali ini Pak Junedi, rapat kecil-kecil sudah sering kami lakukan, baik itu regulator maupun oleh badan usaha atau operator sudah lakukan. Nah, kami bersyukur sekali hari ini kami bisa bertemu melalui atas inisiasi oleh KPK melalui Bu Roro terkait dengan apa-apa saja yang perlu kami tindak lanjuti, karena KAD ini semacam early warning system, atau pencegahan awal jangan sampai terjadi kepada hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga kita tahu apa-apa saja regulasi yang perlu kita sampaikan atau yang perlu kita selesaikan untuk ke depan supaya Bu Roro bisa mudah memfasilitasi apakah itu di tingkat KPK pusat atau cukup untuk pemerintah daerah saja. Ini yang kami sedang lakukan. Kami inventarisir dari beberapa permasalahan kami sampaikan tadi. Ya, itu yang perlu kita lakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti korupsi dan segala macam. Nah, ini yang kita perlu hindari. Jadi jalurnya dari pelaku usaha mungkin ada masalah, terus ke KAD, baru ke KPK sendiri, gitu. Benar. Nah, kalau untuk di Kepri sendiri Pak, permasalahan apa dari pelaku usaha sendiri yang sering dihadapi gitu? Ini kan mungkin setiap daerah masalahnya beda-beda gitu ya. Jadi untuk saat ini yang terjadi
sejak selesai COVID ini belum ada isu yang benar-benar menonjol. Jadi semuanya masih biasa-biasa aja, ya kan. Jadi kalau kita di forum KAD ini kita menerima masukan, kita diskusikan apakah ini perlu diteruskan ke KPK atau tidak. Jadi ibaratnya kita ini filter. Filternya, jadi kalau memang tidak perlu, kita cukup dengan KAD saja menyelesaikan. Jadi kalau memang isu ini berat rasanya, kita harus menghubungi KPK yang dimotori Satgas Bu Roro. Nanti kita sampaikan bahwa ini ada permasalahan seperti ini tentang dunia usaha, apa langkah yang harus kita ambil, itu kita butuh masukan atau arahan dari Satgas KPK untuk Provinsi Kepri. Kira-kira begitu. Ya, mungkin kalau dari KPK sendiri mungkin ada program-program khusus ya yang mungkin kerjasamanya dengan KAD sendiri atau seperti apa? Iya, bentuk-bentuk kegiatan Komite Advokasi Daerah ini kan ada 3 ya. Yang pertama diskusi mengenai kendala-kendala berusaha itu tadi yang tadi disampaikan. Diskusi mengenai kendala-kendala berusaha yang berpotensi tindak pidana korupsi, baik itu merupakan kewenangan pusat, mana yang merupakan kewenangan provinsi, mana yang merupakan kewenangan kabupaten kota. Jadi memang harus dipilah-pilah gitu ya, sehingga tidak salah alamat. Kalau ada kewenangan dari provinsi dan bisa diselesaikan di pemerintah provinsi malah lebih baik begitu ya, bisa langsung selesai. Tapi kalau misalkan ini adalah kewenangan pusat dan butuh bantuan dari KPK, ya tentu kami siap fasilitasi, bantu komunikasikan, kita koordinasikan. Nah itu activity atau kegiatan yang pertama. Kemudian kegiatan yang kedua, di dalam forum Komite Advokasi Daerah ini juga bisa menyelenggarakan sharing knowledge, saling berbagi ilmu tentang bagaimana caranya bisnis berintegritas. Bisa berbagi ilmu antar sesama pengusaha, atau juga bisa berbagi ilmu antar regulator dengan pelaku usaha. Tapi ini ilmu yang positif ya, artinya dalam arti bagaimana caranya meningkatkan perekonomian lah, kurang lebih inovasi-inovasi meningkatkan. Monggo silahkan bisa memakai forum KAD ini. Dan yang ketiga, Komite Advokasi Daerah ini bisa digunakan wadah untuk mensosialisasikan regulasi atau aturan. Kalau misalkan pemerintah provinsi Kepri punya aturan baru yang akan berdampak kepada pelaku usaha, itu bisa menggunakan wadah ini untuk sosialisasi. Dan kita juga seringkali di tingkat pusat, KPK di tingkat pusat, selalu menawarkan kepada kementerian lembaga, kalau ada regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian lembaga yang dampaknya akan masif begitu ya ke pengusaha-pengusaha di daerah, sebetulnya kita ada forum nih KAD 34 provinsi, dan sehingga regulator di tingkat pusat ini juga bisa menggunakan forum Komite Advokasi Daerah ini untuk mensosialisasikan regulasi. Mensosialisasikan regulasi melalui KAD tadi? Melalui KAD. Jadi peran KAD ini luas, wadah KAD ini bisa digunakan gitu. Jadi tidak hanya bicara mengenai masalah saja ya, tapi bisa juga kita fungsikan sebagai pembelajaran, kita bisa fungsikan juga sebagai wadah edukasi untuk regulasi-regulasi yang baru dan perlu disosialisasikan. Nah, kita kembali ke KAD Pak. Kalau untuk di Kepri sendiri Pak, mungkin ini kan Komite Advokasi Daerah, ini kan di Kepri sendiri kita tahu terdiri dari 7 kabupaten kota, atau di setiap kabupaten kota itu sudah ada KAD sendiri atau gimana Pak? KAD ini hanya berdiri untuk di setingkat provinsi. Di tingkat provinsi, oke. Jadi tujuan kita untuk talkshow ini adalah supaya nanti materi yang ada ini disebarkan seluruh ke kabupaten kota, bahwa di Provinsi Kepri ini sudah ada KAD. Jadi ada permasalahan di kabupaten kota, mereka bisa menyampaikan kepada kami, kita buat forum diskusi antara kabupaten yang bermasalah tentang dunia usahanya, baru kita, kalau kita misalnya tidak mampu menyelesaikannya, baru kita infokan, kita laporkan ke Satgas untuk Provinsi Kepri. Itu langkah yang harus kita buat. Jadi kita tidak bisa memutuskan, oh ini salah, benar, kita belum bisa. Jadi kita harus minta petunjuk, arahan dari Satgas KBU-nya KPK. Walaupun nanti permasalahannya itu kebanyakan di daerah misalnya, tapi tetap kita lapornya di provinsi Pak ya, seperti itu. Provinsi. Di forum provinsi. Iya, forum provinsi. Karena KAD itu hanya ada di provinsi. Gitu. Nah, kalau untuk forum yang diadakan hari ini, mungkin ada hasil yang
bisa di-sharing seperti apa gitu? Dari regulator sini seperti apa? Melihat forum hari ini gitu. Ya, tadi kami sudah beberapa menyampaikan beberapa masalah ya. Cuma masalah itu kan masih kita identifikasi lagi karena belum tentu juga sebuah permasalahan itu bisa kita limpahkan kepada Bu Roro sebagai Satgas. Kita melihat lagi mungkin ada masalah-masalah yang bisa selesaikan tingkat provinsi. Nah, ini kita mau ngecek kembali karena apa yang kata Pak Junaidi, jadi fungsinya menampung seluruhnya permasalahan-masalah khusus untuk korupsi, Pak ya. Tindak pidana Ditampung korupsi, dulu, Pak, ya. tampung, nanti kita inventarisir mana yang bisa kita selesaikan melalui Bu Roro, mana yang bisa selesaikan sendiri. Karena juga permasalahan ini kan baru dari sisi operator atau badan usaha. Kami sementara Kementerian Daerah kan belum tahu nih, artinya belum bertemu nih. Kami berharap ke depan supaya permasalahan itu bisa dikomunikasikan, baru kita inventarisir mana yang bisa dilimpahkan, mana yang bisa terselesaikan. Mungkin itu, Pak. Tapi sasaran utamanya itu tetap pelaku usaha ya, Bu. Kalau untuk pengaduan ini kita khususkan untuk para pelaku usaha atau seperti apa? Iya, jadi memang Komite Advokasi Daerah ini untuk mewujudkan bisnis berintegritas. Bisnis berintegritas, mewujudkan dunia usaha yang bebas dari korupsi. Nah, dengan adanya dunia usaha yang bebas dari korupsi, nanti perekonomian akan meningkat, pendapatan daerah juga meningkat, iklim perekonomian juga bagus, dan akhirnya imbasnya atau dampak positifnya akan kembali kepada masyarakat, terutama masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan. Baik, Bu Roro, terima kasih Pak Junaidi dan juga Pak Aswandi. Bincang-bincang kita lanjutkan sesaat lagi. Bisa jangan kemana-mana karena Dialog Khusus akan kembali setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Expose Kepri, program yang dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Seluruh masyarakat Kepulauan Riau untuk terus membangun semangat, membangun Provinsi Kepulauan Riau dari waktu ke waktu lebih maju lagi. Penerbangan pulang pergi PP Charter dari Kunmin ke Batam ini bukan pertama kalinya. Usai ditambahkan sebagai Datuk Sri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Program yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Kepri. Expose Kepri hadir setiap minggu keempat, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, Sobat TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus. Kita masih membahas mengenai peran Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi sebagai mitra KPK dalam hal pencegahan korupsi
kepada para pelaku usaha khususnya di sektor konstruksi. Nah, kita masih bersama Bapak Aswandi, Pak Junaid dan juga Bu Roro. Tadi kita sudah bincang mengenai apa itu KAD dan juga apa perannya di tingkat provinsi sendiri, dan mungkin kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita terkait KAD tadi. Saya penasaran Pak, gimana prosedur untuk pengaduan bagi para pelaku usaha sendiri jika ada permasalahan gitu? Prosedurnya seperti apa? Baik, terima kasih. Seperti tadi kita ada pertemuan itu beberapa asosiasi, ya kan, terdiri dari Gapensi, Gapexindo, Aksi, ya kan, Inkindo, Perkindo. Nah, itu kita pertemuan tadi. Jadi kita menampung apa permasalahan yang terjadi. Jadi setelah kita inventarisir itu biasa-biasa saja, nggak ada yang terjadi seperti isu di luar katanya bermasalah tentang proyek segala macam, itu nggak ketemu. Setelah kita terima masukan, itu sekarang ini memang kondisi pemerintah anggarannya kan kurang karena COVID kemarin, jadi proyek itu memang berkurang daripada yang biasanya. Jadi mereka melaksanakan, kalau katanya oh saya belum dapat proyek, itu wajar-wajar aja karena anggaran memang nggak mencukupi. Dan kontraktor sekarang ini, untuk kontraktor dan konsultan sekarang ini berkurang daripada 5 tahun yang lalu jumlahnya, karena persyaratan untuk mendapatkan suatu sertifikat badan usaha memang sekarang ini lagi diperketat. Oke, syaratnya makin sulit gitu Pak ya? Sebenarnya tidak sulit, sebenarnya syaratnya itu biasa aja, karena kan dia kan berdasarkan terukur sekarang ini. Setiap tenaga kerja itu ada sertifikasi. Kalau dulu kan cukup 2 aja sertifikasi, sekarang tidak, semua tenaga itu harus bersertifikasi dan ditempatkan di proyek itu, dia bertanggung jawab. Jadi jelas kita kemana arahnya dan apa yang dibuat gitu. Jadi nanti kalau yang dulunya itu apabila ada proyek bermasalah yang dikejar direkturnya. Sekarang tidak. Sekarang kita yang badan penegak hukum nanti akan mengejar dulu siapa penanggung jawab di lapangan. Itu yang dicari dulu. Bersertifikat nggak dia? Nah, kalau tidak bersertifikat itu memang sudah menyalahi aturan. Nah, itu ketentuan Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 gitu. Nah, kalau untuk dari regulator sendiri dan untuk pemerintah Pak, untuk sektor selain konstruksi mungkin ada sektor lain lagi yang biasa berhubungan dengan pelaku usaha dan komite ini Pak? Jadi tadi kan kita udah ngundang beberapa asosiasi ya. Itu untuk konstruksi memang hari ini pengadaan barang dan jasa. Karena saya bicara masalah barang jasa ya. Karena 2024 juga kita sudah mengikuti arahan dari LKPP bahwa pengadaan barang jasa itu kan lebih kepada e-purchasing ya. Kalau dulu kan kita lebih andal pada lelang-lelang, hari ini banyak ke e-purchasing, maka purchasing mungkin dan logistik mungkin. Enggak juga. E-purchasing itu ada 2, ada satu katalog, ada satu toko daring ya. Toko daring ya. Nah, karena itu hari ini fisik juga udah mengarah ke sana. Tadi dia konstruksi bahwa saya sampaikan untuk bangun jalan kita udah gunakan e-purchasing, tidak lelang lagi. Jadi beberapa proyek strategis itu menggunakan e-purchasing supaya salah satu tujuan untuk supaya barang yang hadir atau barang yang disampaikan itu berkualitas. Waktu yang tempuhnya pendek ya. Nah, lebih pendek, jadi harapan kami supaya pembangunan struktur di Kepri ini lebih bagus, lebih bermutu. Nah, karena itu harapan kita, karena juga sesuai dengan arah LKPP bahwa kita diminta untuk meningkatkan pengadaan melalui purchasing. Mungkin itu Pak, terkait infrastruktur tadi. Nah, kalau dari pandangan KPK sendiri Bu, ini kan banyak sektor gitu. Biasanya sektor-sektor yang berpeluang itu terjadinya tindak pidana korupsi. Seperti apa? Ya dari banyaknya sektor industri atau sektor usaha ya di Indonesia, tentu kami ada skala prioritas. Kami ada prioritas sektor-sektor yang menjadi prioritasnya KPK lah. Dan infrastruktur itu merupakan salah satu sektor prioritas yang kemudian selalu akan dikawal oleh KPK. Nah, selain sektor infrastruktur ini kan ada jasa konstruksi, ada kelistrikan gitu, macam-macam ragamnya. Ekstraktif industri juga merupakan concern kami, seperti migas,
kemudian batu bara, gitu. Itu juga menjadi salah satu concern kami. Perkebunan, kehutanan, begitu ya. Sektor-sektor besar yang sebetulnya ini akan berpengaruh pada hajat hidup orang banyak, Pak. Gitu. Itu yang menjadi concern kami. Nah, memang kekhususan dari infrastruktur jasa konstruksi ini, kenapa ini selalu menjadi prioritas? Yeah. Karena seperti kita pahami di Indonesia ini memang proyek-proyek infrastruktur ini masih menjadi primadona. Artinya pengembangan suatu wilayah, suatu daerah itu kan pasti sangat bergantung pada proyek-proyek infrastruktur, proyek-proyek fisik. Dan kalau kita tanya pengadaan barang dan jasa 10 teratas misalkan, 10 teratas pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah, itu pasti akan bicara mengenai proyek fisik gitu ya. Kita akan bicara mengenai infrastruktur jasa konstruksi. Makanya mengapa ini menjadi prioritas kami, concern kami, dilihat dari anggarannya juga besar, dilihat dari kemanfaatannya juga besar gitu ya. Nanti untuk kemanfaatan masyarakat sekitarnya juga besar, sehingga ini menjadi prioritas kami. Nah, harapannya mungkin nanti dari KAD Kepulauan Riau ini bisa mencermati kira-kira kendala-kendala berusaha yang dapat menimbulkan potensi tindak pidana korupsi ini di sektor infrastruktur ini seperti apa, jasa konstruksi ini seperti apa, sehingga nanti ketika Kepulauan Riau menjalankan proyek jasa konstruksi ini, manfaatnya dapat diterima oleh masyarakat. Gitu. Mungkin selama Ibu di Kepri, mungkin berapa hari? 2 minggu ya? Di mana? Di Kepri sendiri? Kepri, baru seminggu Pak. Baru seminggu lah. Mungkin poin-poin penting apa yang Ibu dapat terkait Kepri sendiri? Kepri sendiri, ya. Kepri ini unik ya, unik gitu. Kenapa? Karena kepulauan ini kan juga pasti membutuhkan banyak proyek-proyek fisik ya, gitu. Karena untuk menghubungkan antar satu wilayah dengan wilayah yang lain. Untuk sektor transportasinya juga pasti berkembang dan lain sebagainya. Dan yang lebih unik lagi, memang di Kepulauan Riau ini kan berbagai macam otoritas gitu ya. Tidak hanya pemerintah daerah saja, tapi juga ada otoritas atau ada instrumen pusat yang ada di Kepulauan Riau ini. Sehingga memang kita harus mengatur strategi bagaimana untuk menyeimbangkan antara kewenangan pusat yang ada di Kepri dengan kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten kota nih. Karena Kepri ini memang otoritasnya berbeda dari provinsi lain gitu ya. Ada otoritas kita tahu ada BP Batam juga. Nah, ya itu maksud saya. Maksud saya gitu. Karena kan punya kewenangannya masing-masing, tapi terkadang kewenangannya itu kan overlap gitu ya. Dan punya proyek infrastruktur masing-masing. Nah, itu punya proyek infrastruktur masing-masing. BP Batam juga punya, dari Kepri juga punya, belum kabupaten kota. Tapi gitu. Kalau misalnya ada permasalahan di BP Batam sendiri, itu bisa diadukan juga melalui komite advokasi daerah juga atau seperti apa? Iya. Nah, seperti yang kami tadi sampaikan, ketika ada kendala-kendala berusaha yang ada hubungannya dengan instansi pusat, gitu ya, tentu bisa difasilitasi oleh KPK. Namun tentu penyelesaiannya tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang kewenangan pusat. Ada kementerian lembaga yang turut andil di situ. Sehingga kalau misalkan ada aduan-aduan terkait dengan salah satu instansi tadi ya yang disebutkan, itu kita akan analisa terlebih dahulu dan akan kita koordinasikan di level pusat. Begitu ya, seperti apa. Kalau memang ternyata tidak bisa diselesaikan di level provinsi. Artinya tetap bisa diselesaikan tapi dengan mungkin cara-cara khusus ya Bu? Benar. Baik. Bisa. Kita kembali ke Pak Junaidi mengenai komite advokasi daerah ini Pak. Mungkin sekarang keanggotaan seperti apa di KAD sendiri? Mungkin udah berapa banyak gitu? KAD ini lebih kurang pengurusnya tuh sekitar 30-an orang. 30 orang itu? Dari pengusaha dan pemerintah gitu. Jadi kolaborasi nih. Jadi regulasi sama pengusahanya yang megang regulasi.
Itu tersebar di seluruh Kepulauan Riau atau seperti Tersebar apa? di seluruh Kepulauan Riau. Ada yang di Tanjung Pinang anggotanya, ada yang di Batam, ada yang dari Karimun, jadi masing-masing ada. Cuman kita nggak sampai ke wilayah Natuna, Nambas, nggak sampai. Orang Lingga ada, gitu. Jadi mereka memantau di arah sana apa yang terjadi tentang perusahaan. Kalau misalnya terjadi sesuatu hal, misalnya regulatornya bermasalah nih, menerapkan sesuatu yang tidak di luar kemampuan atau di luar ketentuan dari regulasi, nah itu kita bicarakan dengan forum KADI. Nah, kalau untuk dukungan dari pemerintah sendiri atau dari regulator seperti apa, Pak? Ya, salah satu dukungannya kan bentuk SK Gubernur ya. Ya. Ini SK Kepala Daerah. Tadi kami mengatakan bahwa peran pentingnya KAD itu sangat penting sekali di Provinsi Kepulauan Riau. Apalagi kami kan ada di dalam pemerintah daerah, ada pemerintah pusat. Ya. Nah, kami kan nggak bisa masuk kepada ranahnya pemerintah pusat. Jika ada overlap permasalahan segala macam, maka kami melalui Bu Roro supaya hal ini bisa diselesaikan. Nah, itu. Jadi peran penting kali sangat penting sekali karena merupakan wadah yang menampung permasalahan-permasalahan, terutama dalam rangka bagaimana menjalankan antara kebijakan provinsi dengan BP Batam tadi katakan. Nah, ini sangat penting sekali supaya ke depan tidak ada permasalahan-permasalahan lagi, supaya semuanya bisa melaksanakan tugas masing-masing. Nah, mungkin sebagai pelaku usaha yang baru, ini kan niat KPK biar ikut regulasi, Bu. Mungkin ada saran-saran tersendiri para pelaku usaha yang baru. Mungkin di KPCD apa yang perlu diperhatikan sebagai pelaku usaha yang baru gitu? Ya, baik. Kalau dari kami, dari Komisi Pemberantasan Korupsi tentu sesuai dengan tugas dan fungsi ya. Tugas dan fungsi kami, KPK, kami punya fungsi pencegahan yang untuk selalu tidak bosan-bosannya mengedukasi masyarakat dan khususnya untuk pelaku usaha untuk menjauhkan perilaku-perilaku koruptif, menjauhkan tindakan-tindakan tindak pidana korupsi, dan melaporkan kalau ada dugaan tindak pidana korupsi. Karena saluran pengaduan atau pelaporan ini sekarang sudah mudah begitu ya. Kita sampai mendorong adanya forum Komite Advokasi Daerah, mau melapor langsung ke KPK dugaan tindak pidana korupsi juga boleh. Di Pemprov juga ada inspektorat. Jadi sebenarnya saluran-saluran pengaduan sekarang mudah. Dan mungkin paradigma lama yang dulu selalu berpikir bahwa kalau pengusaha ini takut untuk mengadu begitu ya, karena takut tidak dapat proyek dan lain sebagainya, takut ditandai. Ini mudah-mudahan kita bisa geser sehingga para pelaku usaha ini sudah tidak takut lagi melapor kalau ada dugaan tindak pidana korupsi, dan asalkan yang bersangkutan atau pengusaha ini gitu, bibit-bibit baru pengusaha ini juga selalu berintegritas, profesional tapi berintegritas. Terima kasih, Bro. Nah, dari Pak Aswandi sebagai regulator misalnya, idealnya seorang pelaku usaha seperti apa, Pak? Gitu. Tadi kalau bicara pengusaha, Mungkin diharapkan dari regulator sendiri, seharusnya pelaku usaha itu seperti ini gitu. ya kami berharap sesuai ketentuan, jadi Sesuai mematuhi aturan, karena aturan itu kan sudah dibuat atau dirancang oleh pemerintah pusat. Kita di daerah kan hanya melaksanakan. Nah, ini kan pelaksanaan di lapangan adalah para operator ya, atau dunia usaha. Nah, kami berharap supaya mereka mematuhi, karena semua ketentuan juga ada sanksinya jika kita tidak mematuhi. Oleh karena itu, awal-awal disampaikan bahwa KAD ini adalah wadah untuk menampung ketika ada permasalahan, ada aturan yang tidak bisa diterapkan di daerah, misalkan, atau yang memberatkan para dunia usaha, itu tolong sampaikan supaya kita bisa komunikasikan pada pemerintah pusat agar ini tidak memberatkan pada pengusaha. Itu harapan kami supaya mereka bisa melaksanakan. Dengan melaksanakan tugas tadi, maka pertumbuhan ekonomi akan tercipta di Provinsi Kepulauan Riau. Itu harapan kami. Sesuai prosedur, Pak ya? Iya, sesuai prosedur. Nah, dari Pak Aswandi gimana, Pak? Untuk para pelaku usaha yang baru, Pak. Pak Junaidi, maaf. Kalau dari saya, kepada pelaku usaha, ikuti regulasi yang ada, penuhi persyaratan, itu akan berjalan dengan baik. Ya, tetapi kita jangan spekulasi. Kalau spekulasi terus, wah pingin cepat, pingin berbuat ini, ternyata dia menyalahi aturan. Nah, itu kita tidak bisa mendukung. Kita hanya bisa sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, ikutin itu. Itu akan membuat suatu proses berjalan semua dengan baik.
dan insya Allah akan berhasil. Apalagi Provinsi Kepri ini, terutama Pulau Batam itu berbatasan dengan Singapura, Malaysia. Itu selalu jadi sorotan. Katanya, wah, Wilayah perbatasan, Pak ya? Wilayah perbatasan, oh ini gampang sekali ini, masalah gini, kasih ini selesai. Sebenarnya itu tidak ada. Ikutin aja regulasi, pasti aman. Jangan takut, tidak akan ada namanya pemerintah itu menandakan, oh ini perusahaan ini bermasalah, begini-begini, oh itu nggak mungkin. Kalau kita ada ikut regulasi, semuanya lancar. Nah itu aja. Kalau menurut saya seperti itu. Dan saya harap para pengusaha buatlah seperti itu dan itu akan lancar. Ya, Pak Junaidi, Bu Roro dan juga Pak Aswandi, kita break segmen kedua dulu. Misal dialog khusus kita kali ini kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus peran Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi sebagai mitra KPK dalam hal pencegahan korupsi kepada para pelaku usaha khususnya sektor konstruksi. Dan kita lanjut bincang lagi di segmen ketiga. Mungkin saya ke Pak Junaidi dulu. Ini terkait forum tadi Pak yang kita gelar mungkin dari pagi sampai sore kita di sini. Tadi kan banyak mungkin dari perwakilan itu Pak curhat tentang tender, sudah bayar, sukses fee. Dari KAD sendiri bagaimana pandangannya Pak? Baik, dari KAD sendiri tadi sih kita telah bertemu dengan perwakilan asosiasi. Yang saya jelasin tadi ada Gapensi, Perkindo, Inkindo, IAI ya kan, Gapeksindo, Gapeknas, itu semuanya ada. Dan mereka mengatakan kalau masalah sukses fee tidak ada dibicarakan. Saya hanya mengatakan di sini kalau memang ada sukses fee yang mereka katakan itu, kita minta pertanggungjawaban siapa yang melakukan dan bagaimana. Nah, kita
tinggal salurkan ke KPK. Itu penyalurannya, ini udah melanggar ketentuan, ini jatuhnya kepada gratifikasi. Nah, selama ini kita nggak pernah melakukan. Nah, saya kontraktor juga, saya ketua asosiasi, dan itu tidak pernah saya lakukan. Karena sesuai dengan ketentuan kita mengikuti LPSE, tender diumumkan, kita lihat, kita ikuti, penuhi persyaratan semua. Di situ kan nanti kan ada penilaian daripada Pokja. Nah, mereka lihat penawar yang terbaik. Penawar terbaik ini tidak rendah, terkoreksi, kelengkapannya ada. Itu ya ketentuan dari tender. Tapi kalau mereka mengatakan dia tidak terbaik, dia bisa menang, nah itu belum pernah saya temui gitu loh. Itu permasalahannya ada. Ya, terima kasih Pak Junaidi. Mungkin saya ke Pak Aswandi. Pak Aswandi, ini kan pemerintah Provinsi Kepri dikatakan dalam penilaian tahun 2023 ini Pak, dikategorikan tentang konflik kepentingan antara pengusaha dengan pemberi proyek, dalam hal ini pemerintah dengan KKN. Nah, bagaimana memperbaiki hal ini mungkin Pak? Jadi saya ketika dipercayakan sebagai kepala biro, itu kan pesan pertama Pak Gubernur ke saya memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa. Nah, ini saya lakukan. Tadi seperti apa katakan Pak Junaidi, selama ini kami sudah menemukan bahwa ada proyek atau sukses itu nggak ada. Nah, saya katakan bahwa hari ini kami melakukan sesuai mekanisme. Jadi lengkapi persyaratan, terendah terkoreksi. Jadi bukan terendah kita menangkan, tapi terendah terkoreksi. Rendah penawaran, dokumennya lengkap, memenuhi persyaratan, maka itu yang kita menangkan. Nah, alhamdulillah sampai hari ini saya, alhamdulillah ketika saya dipanggil segala macam bisa dijelaskan bahwa proyek yang kita menangkan adalah proyek yang benar-benar memenuhi persyaratan. Harapan kami supaya ke depan tidak ada lagi hal demikian, walaupun tadi katakan bahwa berisiko tinggi Pak ya. Nah, berisiko tinggi itu memang pengadaan barang jasa ini berisiko tinggi Bu ya. Benar. Kami melihat tadi dari urutan korupsi nomor 2 tertinggi Pak se-Indonesia itu nomor 2 tertinggi, maka memang pengadaan barang jasa ini mempunyai risiko yang tinggi. Oleh karena itu saya dengan Pokja berhati-hati betul dalam rangka memproses pengadaan barang jasa. Terutama kami bersyukur hari ini pengadaan jasa besar itu tidak melalui lelang lagi Pak. Bisa melalui katalog. Nah, katalog ini pertama memang risiko di PPK, yang kedua prosesnya cepat, dan barang disampaikan juga bermutu tinggi. Ini harapan kami supaya ke depan bisa melaksanakan sesuai aturan berlaku. Itu aja. Baik, terima kasih. Mungkin kita di akhir-akhir segmen dari Bu Roro, harapannya apa nih dari KPK sendiri dengan hadirnya KAD di Provinsi Kepri? Ya, baik, tentu harapan kami KPK sebagai yang menginisiasi Forum Komite Advokasi Daerah, kami inisiasi di 34 provinsi ya, meskipun tahun ini 38 provinsi. Tentu harapan kami yang terbaik untuk KAD Provinsi Kepulauan Riau, sama seperti KAD yang lain, sebagai wadah komunikasi atau dialog antara pelaku usaha dengan regulator, di mana dapat menyelesaikan isu-isu atau kendala-kendala berusaha. Gitu. Mudah-mudahan keaktifan dari tiap-tiap anggota ini, begitu ya, keaktifan dari pelaku usaha maupun keaktifan dari para regulator ini bisa terus terjaga, begitu ya. Saya tidak katakan semua 34 provinsi ini ideal ya KAD, tapi harapan kami khusus untuk Kepri ini yang penting keaktifannya terjaga. Dan tidak hanya itu, substantif gitu ya. Diskusi-diskusi yang dibahas juga substantif, tepat sasaran, terkait dengan faktor-faktor atau kendala-kendala yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi, sehingga terciptalah dialog antara regulator dengan pelaku usaha. Kalau para pelaku usaha ini sudah memahami arti penting dari KAD ini, tentu Kepulauan Riau ini juga iklim usahanya akan terbangun dengan baik gitu ya. Satu hal yang ingin saya garis bawahi, dengan adanya KAD ini kami ingin menciptakan level of playing field yang sama gitu. Artinya level of playing field yang sama itu kesamaan dalam arena bermain. Artinya kalau Bapak mau jujur, itu pasti tetap akan bisa berusaha. Gitu. Tidak berarti misalkan saya jujur, ternyata usaha saya mati. Karena rekan saya yang lain menyuap. Saya sendiri tidak menyuap,
justru usaha saya mati. Nah, kami ingin merubah paradigma itu, bahwa pengusaha yang jujur juga bisa tetap berusaha. Pengusaha yang jujur juga bisa tetap mendapatkan proyek, dipermudah perizinannya. Nah, kami ingin mengusahakan itu melalui forum komite advokasi daerah. Sehingga dengan menyamakan level of playing field itulah ketika pengusaha-pengusaha di Kepri ini mulai bangkit ya, apalagi pengusaha-pengusaha lokal yang bisa bersaing secara nasional, apalagi ini akan meningkatkan iklim investasi di Kepri. Iklim investasi meningkat, pendapatan pemerintah kan meningkat, peningkatan asli daerah pemerintah meningkat, baik di kabupaten kota maupun pemerintah provinsi. Gitu. Sehingga akhirnya lagi-lagi dampak baiknya ini akan kembali lagi kepada masyarakat Kepri pada umumnya. Bahkan yang bukan pengusaha, tapi masyarakat pada umumnya nanti akan menikmati manfaatnya. Harapan kami seperti itu. Jadi pelaku usaha memanfaatkan juga wadah yang udah ada nih Bu ya. Benar. Nah kalau dari Pak Aswandi Pak, pesan dan harapannya dengan adanya komite advokasi daerah di Kepri ini Pak? Ya, pertama kami berharap supaya wadah ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama dalam bidang-bidang yang sudah dibagi dalam SK itu, untuk mengkoordinir supaya informasi-informasi ini bisa disampaikan kepada KAD dan bisa bertemu antara pihak dunia usaha atau operator dengan regulator supaya kita bisa bahas bersama. Yang kedua, diharapkan juga dengan KAD ini supaya bisa meningkatkan mempermudah kita dalam berusaha mempermudah arti itu positif ya, bukan berarti semua kita mudahkan dengan jalan-jalan tidak benar. Nah, ini harapan kami supaya ke depan bisa berjalan dengan baik, dan dengan jalan baik tadi Bu Roro katakan akan meningkatkan investasi, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan kita itu supaya masyarakat lebih sejahtera dan masyarakat terlayani dengan baik. Harapan kami gitu supaya ke depan melalui wadah KAD ini semua informasi bisa disalurkan, tidak ada informasi yang terputus atau yang tersendat-sendat, supaya semua bisa terkomunikasikan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aswandi. Nah sekarang dari KAD sendiri Pak, mungkin pesannya untuk harapannya untuk para pelaku usaha di Kepri ke depannya. Dari kami sebagai pengurus KAD berterima kasih sekali dengan adanya KAD ini kepada KPK yang selama inisiasi. Karena selama ini kita merasakan kurangnya wadah untuk berdiskusi permasalahan korupsi ini. Dengan adanya inisiasi dari KPK ini dan telah berdirinya KAD, kedepannya kita mungkin pengusaha akan meningkat asal dia mengikuti regulasi yang ada. Dan investasi pasti bertambah, yakin dari situ. Mungkin dari KAD seperti itu. Semoga Kepri ini semakin jaya. Baik, terima kasih Pak Junaidi, terima kasih Bu Roro, dan juga terima kasih Pak Aswandi untuk waktunya hari ini. Semoga sama-sama kita berharap dengan kehadiran KAD ini iklim investasi dan juga sektor konstruksi khususnya di Kepulauan Riau makin maju Pak ya. Dan masalah-masalah dapat diselesaikan dengan baik, dan yang paling penting jauh dari korupsi ya Bu ya. Baik, terima kasih Nusa Batam TV. Demikian dialog khusus kita kali ini. Saya Irman Syarif beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Batam TV, inspirasi Kepri.